Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa na'udzu bika, dan kami berlindung kepadamu. Jadi di sini menunjukkan hendak seseorang menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Lalu apakah boleh kita berperantara? Bolehkah kita untuk berharap akan dikabulkan hajat kita berperantara kepada sesuatu? Nah, ini jadi permasalahan lagi. Dengan kemuliaan kamu, dengan pengaruh fulan, begitu, dengan amal soleh. Nah, maka dalam hal ini boleh-boleh saja. Ini yang kita sebut dengan tawassul. Artinya kita berperantara kepada sesuatu yang di situ kita berharap pula minta kepada Allah agar dikabulkan Maka banyak sekali hadis sahih sampai dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, hadis-hadis sahih termasuk riwayat Imam Bukhari pula, bagaimana seseorang yang dalam keadaan dia di dalam gua bertawassul kepada Allah. Ini satu orang. Dua orang kedua begitu juga. Orang ketiga begitu juga. Ya Allah, dengan amal yang ku lakukan, nah begitu, dengan amal yang ku lakukan, maka kabulkan hajatku ya Allah. Yang itu aku lakukan benar-benar karena Engkau ya Allah. Ya Allah, dengan amal setiap malam Kamis aku ambil bayar nasi ulang. Tagor kan begitu. Aku ambil ya Allah, paling banyak aku ngasihnya buat nasi ulang. Nah, itu tawassul amal itu. Termasuk bertawassul berperantara dengan juga kepada orang-orang soleh, boleh-boleh juga. Kepada mereka orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, kita bertawassul akan dikabulkan hajat kita, boleh. Mintanya kepada siapa? Hanya pada Allah. An-nafi' ad-darru huwa Allah. Yang memberi manfaat, yang memberi mudarat hanya Allah. Karena memang kita diperintahkan pada firman Allah yang berbunyi wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah engkau kepada Allah untuk mendapat ridhonya dengan tawassul. Jadi meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an najtariha bihi su'an. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu bahwa aku pada hari ini mengerjakan su'an, dosa. Itu dia. Ya, lihat, pagi hari udah minta perlindungan Allah gitu. Allahumma inni a'udzubika an najtariha bihi su'an. Ya Allah, aku berlindung pada kamu untuk nanti pas aku melek aku berbuat dosa. Udah minta duluan untuk perlindungan agar dia tidak melakukan dosa. Gimana juga, apakah yang besar, apakah yang kecil, itu semuanya sama dosanya kepada Allah. Makanya ucapan Imam Ali Zainal Abidin menyatakan innallaha khabba'a salatan an salatin. Allah menyembunyikan tiga dari yang tiga. Khabba'a sakhatahu ala ridhahi. Menyembunyikan kemurkaannya di atas keridhaannya.
Artinya apa? Jangan kita remehkan segala sesuatu dosa ke. Nah itu dia. Jangan kita remehkan dosa kecil, dosa apapun. Ya. Bukan. Khabba'a ridahu fi ta'atihi. Allah bukan itu. Ya. Khabba'a ridahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatannya. Maka apapun bentuk taat jangan kita remehkan. Mungkin di dalamnya keridhaan. Nah, itu khabba'a ridahu fi ta'atihi. Jangan kita remehkan bentuk ketaatan apapun. Ngambil sampah lagi jalan kita ambil, kita geser. Itu termasuk taat. Jangan kita remehkan. Mungkin di situ ridho Allah. Melihat gawat ada yang lembaran warna merah baru kita comot. Waduh, harta korun timbul nih. Ya, apapun bentuk, kalau ini bakal ganggu orang yang menyikirin. Nah, itu dia. Mungkin itu ridho Allah dengan sebabnya kita masuk surga. Wa khabba'a sakhatahu ala maksiyatihi. Nah, itu dia yang kedua. Dan Allah menyembunyikan murkanya di atas maksiatnya. Jangan kita remehkan maksiat apapun, sekalipun kecil, maka mungkin di dalamnya adalah murka Allah. Wa khabba'a waliyahu ya fi makhluqihi. Dan Allah yang ketiga menyembunyikan kekasihnya di dalam makhluknya. Mungkin yang kita remehkan itu makhluk, itu mungkin kekasih Allah. Jadi hal demikian kita minta Allah agar dijauhkan dari segala dosa. Jadi udah siaga dulu, pegang payung dulu sebelum hujan tuh. Udah kita tamainin dengan doa. La yuradul ghadab illa bid-du'a. Tidak bakal tertolak ghadab melainkan dengan doa. Au najurrahu ila muslimin, atau kami yang menarik dosa itu kepada orang itu. Maksudnya apa? Kami berlindung agar kami tidak melakukan dosa, atau kami sebab berbuat dosanya orang lain. Sama juga. Kita jadi sebab berbuat dosanya orang lain. Ini yang kita takuti, kita sebab. Tuh. Dengan tingkah kita dia jadi begini, dengan tingkah kita dia jadi begitu. Yang mana bentuknya itu adalah dosa. Minta doa. Makanya jangan lupa tulis, amalin. Jangan masuk kuping kanan aja. Sekurangnya tulis, taruh di tempat tidur kita tuh sebelah. Jadi pas melek nggak kita pikirin di Samsung. Yang pertama, oh iya, langsung kita doa. Ya Allah, itu taufik dari Allah. Minta kepada Allah. Mahal memang taufik. Ya, nggak semuanya orang bisa. Hati ulama, orang siapapun, kalau tanpa taufik, nggak bakalan menjadi orang baik. Au najurrahu ila muslimin au yajurrahu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yawm. Kami meminta kepada Engkau kebaikan hari ini. Kebaikan hari ini, dari pagi kita berkah, siang kita berkah. Enggak kebuang tuh. Lihat ya orang-orang dulu hidupnya berkah, hidupnya di mereka. Bisa ngelakuin ibadah, bisa dia kerja, bisa ngedidik istri anaknya, bisa ngumpul sama tetangga atau orang-orang dekatnya. Begitu orang dulu. Ntar sorenya dia ngeteh deh. Sorenya ngeteh bareng-bareng duduk-duduk, bicara ini, bicara itu, yang baik-baik.
Tidur deh jam 9, setengah 10, bangun jam 3. Udah ketok sama Allah, ketok pintu Allah. Ya Allah. Itulah keberkahan. Kita minta kebaikan yang begitu. Paginya berkah, siangnya berkah, sorenya berkah, malamnya. Ini kalau kita bukan berkah, berkah. Paginya berkah, ya bubur bisa 2 mangkok. Tak sudah siang lain lagi, sore lain lagi. Udah hidup kita makan aja udah. Ya. Keberkahan yang kita harapkan. Dengan berkah, amal, umur sedikit, tapi banyak semua kita dapat. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi, dan kami berlindung pada Engkau dari keburukan hari ini, keburukan apapun, baik dalam jiwa, baik dalam diri, baik dalam harta, baik dalam istri dan anak kita, keluarga. Nah, kita minta perlindungan. Ya. Maka nanti ada amalan tuh selepas sholat Jumat. Nah ini dia yang banyak kita sudah nggak kerjain tuh. Selepas sholat Jumat, posisi kita dalam keadaan tasyahud akhir. Kalau dalam masalah fikih disebut julusnya duduknya tawarruk. Ya, baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas 7 kali. Maka dalam riwayat banyak sekali tercantum di kitab-kitab fikih juga, ya, man qara'a dzalika aqibas salamil imam u'tiya minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasulih. Siapa yang baca 77 itu, maka Allah akan berikan untuk dia pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Berapa banyak? Itu dengan sebab dibaca Fatihah 7, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu Allah berikan pahala sebanyak mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, Allah akan jaga jiwanya, hartanya, anak bininya dari apapun bencana yang Allah turunkan sepanjang sepekan sampai ketemu Jumat. Itu karena banyak panjangan, 17 kali tidur kita masih itu khutbah. Nah, alhamdulillah itu dia. Nah, berkah untuk ya, bukan berkah itu bukan. Fa'idza labista thiyabaka, maka jika engkau memakai pakaianmu, memakai bajumu, pakai baju. Nah, fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala, niat. Padahal ya, baju kalau tidak lebih dari nutup aurat boleh-boleh aja terbuka. Ya kan? Maksudnya yang penting nutup aurat. Selebihnya nggak nutup aurat suatu hal biasa. Tapi kalau diniatkan, maka yang asalnya perbuatan mubah akan berbalik atau berubah menjadi dapat pahala. Itulah hebatnya dari umat baginda Nabi besar Muhammad. Nah, dalam kitab Syekh Muhammad Al-Maliki disebutkan khafas al-ummah al-Muhammadiyah di situ. Apapun keadaan yang mubah, segala suatu perbuatan yang mubah, kalau diniatkan untuk taat, maka jadi pahala. Ente makan satu nampan sendiri, lagi lapar habis ya? Habis aja. Mana gratis lagi? Makan, tapi niatin dulu. Niat. Habis makan nih, pengen sholat 200 rakaat. Mau 200 rakaat. Lapar lagi. Niatin itu satu nampan sendirian bakal jadi pahala itu. Asalnya mubah boleh-boleh aja. Nikah, apa hukum nikah? Mubah.
Tapi kalau niatnya ane berharap dengan nikah punya keturunan yang nanti ane mati dia bakal doain ane terus, jadi pahala tuh nikah. Lakin tidak nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Kalau niatnya untuk taat maka mendapatkan pahala. Makan jadi pahala. Tuh lihat. Nah ini dia juga. Pakai baju, pakai peci, pakai sorban, niatin untuk menjalankan perintah Allah. Bisatri auratika, di dalam menutupi auratmu. Jadi aurat itu ya bukan hanya ke sholat doang nih, orang awam banyak taunya aneh pakai celana di bawah dengkul karena pengen sholat. Aneh keluar dari sholat pakai celana monyet lagi dah. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Lebih peot masih kelihatan aja tuh paha. Nggak boleh. Mereka sendiri, beda kalau sendiri kita. Tuh, cuman kita yang tahu doang. Tapi kalau dalam keadaan ramai, sambil duduk, ngobrol sama temen, tetap nggak boleh. Tutup aurat bukan pas hanya sholat. Di luar sholat juga begitu. Nah, batasannya itu nanti bicara dalam masalah fikih. Perempuan gimana? Nah, dalam masalah fikih, muktamadnya perempuan tutup auratnya. Dari ujung pala sampai ujung kaki. Tutup. Itu pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i. Yang paling muktamad. Itu. Nah, sekarang kita lihat orang kebuka mukanya, itu pendapat yang dhaif. Imam Rafi'i dengan catatan tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah. Baru dia dibuka. Ini ucapan dari dulu-dulu. Ya kan? Dari zaman Imam Rafi'i, zaman dulu sudah. Diremehin, akhirnya perempuan sekarang nutup semuanya. Itu pakai masker apaan? Itu. Yang biasa kan pakai kerudungan, yang nggak pakai tutupan, semua malu kan, pakai tutupan, sekarang pakai tutupan semuanya. Udah kerudungan dipakai, sekarang pakai masker. Hah? Nutupin. Jadi itu pendapat yang mu'tamad. Kalau kita pakai pendapat yang ghair mu'tamad, nggak apa-apa. Yang pasti dibolehkan masih selama tidak ada fitnah. Wahdar an yakuna qasduka min libasika mura'atul khalqi fatahsara fa sababiyah bacanya nasoh. Apa maksudnya? Dan hati-hatilah bahwa menjadi tujuanmu dari pakaian itu adalah riya kepada makhluk. Kita pakai peci, pakai baju, pakai apa aja, ya. Pakai cincin, bacang, semuanya 10. Mau jualan? Ya ceria, jangan kasih dong gurunya berarti. Tujuannya ya untuk ria. Fatahsar, kamu akan binasa. Jadi pakaian yang kau pakai itu tujuannya untuk ria, biar berbangga-bangga artinya. Maka pakaian itu akan mencelakakan kamu dan membinasakan. Tuh. Tapi kalau tujuannya enggak, bagus. Apa Imam Syafi'i ngomong dalam syair beliau? Fajadidu thawbika la yadurruka ba'da an takhshal ilah wa tattaqi matahu. Pakaian barumu, pakaian bersihmu tidak membahayakan apa-apa. Kalau engkau betul taat kepada Allah dan menjauhkan segala yang diharamkan. Warafiqus thawbika la yazidu rif'atan indallah wa anta 'abdun mujrim. Tapi baju compang-camping, baju usangmu tidak akan mengangkat dirimu di sisi Allah, sedangkan kau hamba yang senantiasa berbuat dosa. Jadi semua larinya ke itu. Niati nuntut ilmu, pakai baju rapi yang bersih.
Itu jadi mahal. Ya. Nah, bab adab dukhulil khala sampai sini dulu.